jangan di mana-mana, yakni tentang Illuminati. Sebenarnya apa itu Illuminati? Dari bahasa aslinya, Illuminati ini berasal dari bahasa Latin yang artinya Children of Light, anak-anak terang, atau mereka yang mendapat iluminasi, mendapat pencerahan dan menjadi terang. Tapi sesungguhnya ini adalah dusta, karena anak terang yang sejati, Illuminati yang sejati adalah anak-anak Tuhan. Adalah mereka yang di dalam dirinya ada terang Kristus, terang Hamasia. Nah, seperti yang kita tahu, karena mereka merasa tercerahkan, maka mereka merasa dunia ini gelap, dan mereka merasa bahwa mereka lah yang patut menguasai bumi ini. Siapakah mereka? Apakah negara, sebuah suku bangsa? No, mereka adalah non-state actor. Mereka adalah perusahaan korporasi multinasional, bahkan transnasional yang ada di 140 sekian negara di dunia, dan mereka beroperasi karena mereka menguasai bidang-bidang penting di dunia. Bidang-bidang yang mereka kuasai salah satunya adalah ekonomi, militer, politik, dan agama. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara, jadi akhir zaman itu sebenarnya bukan perkara perang agama, tetapi justru perang agama yang mereka harapkan, karena mereka yang mengadu sesama anak Ibrahim atau anak Nabi Abraham atau Abraham, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Padahal sesungguhnya bukan begitu kehendak dari Yahweh Elohim Adonai atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya daripada anak-anak Abraham. Apa yang mereka lakukan untuk strategi menguasai seluruh dunia di akhir zaman ini? Inilah trinitas mereka, yaitu big teknologi yang akan membuat total surveillance, ya, semua masyarakat diawasi, ya, karena mereka yang punya operating system, karena mereka yang punya teknologi, karena mereka yang punya bank data. Kemudian mereka apa? Big science. Mereka mengembangkan transhumanism, mereka mengembangkan ekonomi digital, bahkan mereka mengembangkan biological weapon, ya, senjata-senjata, virus-virus yang baru, segala biologis itu bisa mereka pakai. Bahkan mereka sedang mengembangkan virus zombie nanti ke depannya. Dan juga big pharma, mereka yang bikin penyakit, mereka yang juga bikin solusinya, baik itu dengan obat-obat yang bukan obat herbal, yang bukan dari alam tetapi kimia. Demikian juga dengan segala macam tindakan-tindakan yang ilegal daripada dibalik industri kesehatan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengetahui bahwa musuh kita ini bukan lagi kelasnya tuyul, kelasnya kuntilanak, atau kelasnya Dracula, atau yang menyeramkan seperti di film-film horor pada umumnya, tetapi adalah mereka menggunakan ilmu pengetahuan, mereka menggunakan teknologi, menggunakan kesehatan, menggunakan ekonomi untuk menguasai dunia ini. Maka bagian kita sekarang juga kita harus mulai aware, kita harus mulai sadar bahwa ternyata 10 brand-brand besar dunia itu juga milik non-state actor ini. Artinya mereka adalah company yang lebih besar daripada negara, dan produk mereka menguasai seluruh dunia. Simak berikut ini. Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan dan rekan-rekanku berbagai agama atau suku yang mungkin menyaksikan video ini. Maka apabila kita sudah mengerti rencana mereka ingin menguasai dunia, baik dengan tadi big pharma, dengan teknologi, kemudian dengan biochemical weapon, maka yang harus, dan bahkan segala bidang itu sudah mereka kuasai, termasuk agama, termasuk politik. Maka apa solusinya? Solusinya sederhana. Yang mulailah kita mandiri, mulailah kita tidak ketergantungan dengan asing, tidak ketergantungan dengan segala sesuatu yang berbau impor, khususnya untuk hal-hal yang mendasar. Seperti contoh, mulailah kembangkan UKM-UKM. UMKM harus berdikari, harus mandiri, bangga memakai produk dalam negeri. Jangan jadi korban mode, jangan jadi bucin, budak cinta daripada apa? Daripada budaya asing.
Jangan jadi juga bucin korban daripada apa? Brand-brand luar. Berapa banyak anak-anak muda, bahkan yang orang-orang tua juga sama, bahkan hingga menghalalkan segala cara, hingga korupsi, hingga berhutang demi memenuhi hasratnya untuk brand-brand ternama. Bahkan jangan terilusi apa yang ditawarkan oleh media, bahwa seakan-akan orang yang kaya, yang cantik, yang tampan, yang punya rumah di area tertentu itu pasti bahagia. Cita oleh Roh Kudus, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, kata Rasul Paulus. Jangan dibalik-balik. Dunia menawarkan penampilan, dunia menawarkan keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Dan itu yang diajarkan oleh Illuminati lewat ya perusahaan-perusahaan mereka, lewat media mereka, lewat para aktor-aktor dan aktris mereka yang mereka angkat dengan segala dusta yang mereka tawarkan, isme-isme yang mereka tawarkan, yang menentang pengenalan akan Allah yang hidup, Elohim Adonai yang hidup. Maka solusinya simpel. Ketika kita tidak lagi menuruti keinginan mata, kita tidak menuruti keinginan daging, kita tidak menuruti keegoisan, kesombongan hidup kita bangga dengan produk dalam negeri, kita ciptakan komunitas-komunitas UMKM, maka kita bisa paksa mereka untuk tunduk, untuk artinya duduk dan bergen dengan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya negeri kita Nusantara tercinta ini sudah diberkati dengan sumber daya alam yang sedemikian rupa. Hanya masalah pada SDM-nya. Balik lagi, kenapa masalah SDM? Akar daripada kerusakan dan korupsi. Korup ya, rusak manusia itu karena dosa. Selesaikan dosa, maka manusia tidak lagi cinta uang, tidak lagi cinta kedagingan, tidak lagi ada kesombongan hidup, tidak lagi ada ego, dan tidak mementingkan diri. Maka bisa bersinergi bersama-sama mengembangkan, memajukan Nusantara, Indonesia jaya.